Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Meli dan kalian akan bersama-sama mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Simak baik-baik ya penjelasannya. Secara umum, perkembangbiakan hewan maupun perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada perkembangbiakan secara generatif atau bisa disebut perkembangbiakan dengan cara perkawinan. Jadi di sini baik hewan maupun tumbuhan harus memiliki sel jantan dan sel betina. Sementara perkembangbiakan yang satu lagi yaitu perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang tidak melalui perkawinan. Berarti di sini baik hewan maupun tumbuhan tidak harus memiliki sel jantan dan sel betina. Untuk lebih jelasnya, kita simak pemaparan berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan secara generatif. Pada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ditandai dengan adanya bunga. Di dalam bunga terdapat sel jantan dan sel betina tumbuhan. Mari kita simak bersama proses perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama, bunga akan dibantu oleh serangga sebagai mediator pembuahan. Mengapa demikian? Karena serangga dapat membantu proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan yaitu peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan, sementara putik merupakan sel kelamin betina. Setelah terjadi penyerbukan, dilakukan pembuahan akan menghasilkan zigot. Setelah zigot berkembang menjadi embrio dan nantinya akan berubah menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji yang nantinya akan tumbuh menjadi tanaman baru. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis penyerbukan. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Maksud dari penyerbukan sendiri adalah penyerbukannya dilakukan oleh satu bunga itu sendiri. Jadi serbuk sari dan juga putiknya berada di dalam satu bunga yang sama. Yang kedua ada penyerbukan tetangga. Di sini penyerbukan tetangga maksudnya adalah serbuk sari akan menempel pada putik di bunga lain, maksudnya pada pohon yang sama. Jadi sekali lagi di bunga lain tetapi satu pohon yang sama. Selanjutnya ada penyerbukan silang. Kalau penyerbukan silang, di sini serbuk sari akan menempel pada putik di bunga lain, pohon lain, tetapi masih satu jenis. Dan yang terakhir ada penyerbukan bastar. Nah, di sini serbuk sari akan menempel pada putik bunga lain, pohon lain yang satu jenis tetapi berbeda varietas. Contohnya bunga mawar merah, bunga mawar putih.
perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang pertama, ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Maksud alami di sini ialah tanpa bantuan manusia. Yang pertama, ada tunas. Tunas merupakan perkembangbiakan di mana organisme akan tumbuh satu sama lain. Kita bisa lihat pada gambar, di sini pohon pisang tumbuh satu sama lain, pohon cemara tumbuh satu sama lain, dan cocor bebek tumbuh satu sama lain. Nah, untuk pisang dan cemara, tunasnya disebut tunas batang karena tumbuhnya di batang. Sementara cocor bebek disebutnya tunas adventif atau tunas daun karena tumbuhnya pada bagian sela-sela daunnya. Yang kedua, ada spora. Jenis tanaman yang berkembang biak dengan spora, contohnya adalah tanaman paku-pakuan, seperti kalian lihat pada gambar. Nah, di dalam tumbuhan yang berkembang biak dengan spora terdapat titik-titik berwarna coklat yang kita sebut sebagai sporangium. Sporangium ini nantinya yang akan menjadi tumbuhan baru. Yang selanjutnya adalah umbi. Umbi ada yang berupa umbi batang, umbi akar, dan juga umbi lapis. Jika tanaman umbi ditanam, dari umbi akan keluar akar dan tunas sehingga tumbuh tanaman baru. Umbi yang ditanam menjadi sumber makanan bagi pertumbuhan tanaman sebelum mengisap makanan sendiri dari tanah. Contoh umbi akar, singkong, wortel. Contoh umbi batang, kentang, talas. Contoh umbi lapis, bawang merah, bawang bombay, dan sebagainya. Terakhir, ada rizoma. Rizoma disebut juga akar tinggal atau akar tongkat. Rizoma sebenarnya adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya kencur, lengkuas, dan kunyit. Membedakan tanaman yang berkembang biak dengan rizoma, kita bisa lihat dari ciri-ciri fisiknya, yaitu tanamannya berruas-ruas seperti jari kita. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang kedua adalah vegetatif buatan. Di sini maksudnya vegetatif buatan berarti dengan dibantu oleh manusia. Yang pertama ada stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menanam bagian dari tanaman, misalnya batang. Contoh tanaman yang dikembangbiakan dengan stek misalnya ketela pohon dan tebu. Kita bisa lihat pada gambar cara melakukan stek. Yang pertama, potong batang tunas, lalu potongannya kita tanam. Nah, nanti akan menjadi tanaman baru. Yang kedua, ada mencangkok. Nah, di mencangkok ini tidak semua jenis tanaman dapat dicangkok ya. Ciri utamanya yaitu tanaman-tanaman yang berkayu atau yang memiliki kambium atau berbiji belah. Contohnya jambu, jeruk, mangga. Nah, cara perkembangbiakannya, yang pertama kita bisa kupas batang pohon seperti pada gambar. Lalu nanti setelah selesai dikupas, diisi tanah,
lalu dibungkus, bisa dengan plastik atau sabut kelapa, lalu diikat. Nah, keuntungan pengembangbiakan secara cangkok ini, tanaman baru akan cepat besar dan berbuah serta memiliki sifat induknya. Yang ketiga, yaitu okulasi. Okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Kita lihat pada gambar. Di sini yang pertama dilakukan iris mata tunasnya. Nah, lalu siapkan pohon yang akan diokulasi atau ditempel. Lalu tempel mata tunas dan terakhir ikat mata tunas. Perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan generatif. Yang pertama ada ovipar. Kita bisa mengingat-ingat ovipar ini ada O ya, bentuknya bulat, berarti berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kita bisa membedakan hewan ovipar dengan hewan-hewan lain dengan melihat ciri-ciri fisiknya. Yang pertama, hewan ovipar tidak mempunyai daun telinga. Jadi hewannya punya telinga tapi tidak berdaun ya, alias tidak terlihat. Yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Dan yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Selain itu, biasanya hewan ovipar tubuhnya diselimuti oleh bulu atau sisik. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Nih, di sini ada burung, ikan, amfibi, maksudnya yang hidup di dua alam seperti katak, serangga, dan reptil. Nah, tapi ada satu jenis hewan yang dia berkembang biak dengan bertelur tetapi dia menyusui ya. Kalian bisa cari, namanya platypus. Dia berkembang biak dan bertelur tetapi dia menyusui anaknya. Oke, yang selanjutnya vivipar. Nah, vivipar ini berarti hewan yang melahirkan ya. Nah, ciri-ciri hewannya yang pertama memiliki daun telinga. Jadi telinganya bisa terlihat jelas karena ada daunnya ya. Punya kelenjar susu karena dia menyusui anaknya. Terus janinnya tumbuh di dalam rahim induk betina. Serta memiliki rambut halus di tubuhnya. Kalau tadi yang ovipar bertelur itu berbulu ya. Kalau misalnya yang vivipar itu berambut. Contohnya sapi, kucing, lumba-lumba, kelinci, tikus. Yang terakhir ada ovovivipar. Nah, kalau ovovivipar ini berarti gabungan ya, bertelur sekaligus melahirkan. Nah, di sini kalian harus tahu dulu ya, yang dimaksud dengan ovovivipar yaitu hewannya berkembang biak dengan bertelur, telurnya ada di dalam tubuh betina. Nanti telurnya menetas di dalam tubuh betina, lalu dikeluarkan. Makanya disebutnya bertelur sekaligus melahirkan ya, atau ovovivipar. Ciri-cirinya yang pertama, calon bayi hewan ovovivipar tumbuh dan berkembang di dalam tubuh seperti vivipar, tetapi kebutuhan makanannya dipenuhi dengan cadangan makanan yang ada di dalam telur, karena dia di dalam tubuh tapi di dalam cangkang seperti itu ya. Yang kedua, cirinya induk hewan ovovivipar bertelur seperti ovipar tetapi menetas di dalam seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan ya.
keluar dilahirkan. Jadi sudah tidak bercangkang keluarnya ya. Contohnya beberapa jenis ular dan juga kadal. Kadalnya kadal hijau. Ularnya biasanya adalah ular-ular yang mematikan mangsanya dengan cara melilit. Contohnya piton, boa, seperti itu ya. Perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif. Yang pertama ada bertunas. Nah, di sini kalian bisa melihat ya salah satu contoh hewan yang bertunas yaitu hydra. Nah, hydra ini jenis hewan yang berukuran kecil, kira-kira 2,5 cm, yang bisa ditemukan di perairan seperti danau atau kolam. Nah, di sini bisa kalian lihat tunas, seperti halnya tunas pada tumbuhan ya, tumbuh di dekat tubuhnya. Nah, nanti akan lepas dari induknya dan menjadi individu baru. Seperti itu cara berkembang biaknya ya. Yang kedua ada membelah diri. Nah, membelah diri ini ciri-ciri hewannya bisa kita lihat. Yang pertama, bersel satu atau berinti selnya satu. Jadi hanya memiliki satu sel, berukuran sangat kecil. Nah, jadi biasanya hewan-hewan yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop ya. Dan mampu hidup di berbagai habitat seperti air tawar dan permukaan tanah. Contohnya ada amuba, bakteri, paramecium. Nah, kita lihat sekarang bagaimana cara mereka berkembang biak ya. Jadi awalnya inti selnya satu tuh yang ada di tengah itu nanti terbelah menjadi dua. Lalu terakhir akan menjadi dua individu yang berbeda seperti itu ya. Nah, yang terakhir ada fragmentasi. Nah, fragmentasi ini sering terbalik ya dengan membelah diri. Kalau tadi membelah diri inti selnya yang membelah, kalau fragmentasi itu badannya ya atau tubuhnya yang terbelah-belah. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar, ini adalah fragmentasi pada cacing pipih ya. Jadi yang asalnya dia satu membelah tubuhnya menjadi dua. Ada yang asalnya satu membelah tubuhnya jadi tiga menjadi tiga individu baru seperti itu ya. Hewan lain yang juga berfragmentasi itu adalah bintang laut. Nah, itu tadi penjelasan tentang perkembangbiakan hewan dan perkembangbiakan tumbuhan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa setelah ini kalian kerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.